Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan proses belajar kita, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan untuk membahas latihan selanjutnya. Oke, let me share the screen first. Izinkan saya berbagi layar kepada Anda. Oke, ini saya besarkan foto saya biar Anda bisa melihat saya, melihat guru-guru yang mengajar. Oke, mari teman-teman kita lanjutkan. Kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas soal 16 sampai soal berapa? 20. Dan sekarang marilah kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 21 ya. Yuk, 21 ya teman-teman, siapkan pulpennya, siapkan apa? Catatannya untuk mencatat teknik untuk menganalisisnya. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah lolos TOEFL setelah menonton video-video saya. Begitu juga mereka sudah beli buku dan e-course vocab konsep belajar TOEFL dari nol ini. Dan semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk dapat beasiswa, semoga lolos skor TOEFL-nya. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Lake Tahoe, located on the eastern edge of the Sierra Nevada Range, lah ketika ada koma-koma seperti ini, berarti di sini adalah apa? Ini adalah A positif. Oke, ini adalah A positif. Loh, kok ngerti ini A positif? Teman-teman bisa melihat di buku konsep belajar TOEFL dari nol ya, di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini tentang A positif ya. Jadi A positif itu ada di oke. Ini A positif itu adalah halaman 134. Jadi ada di halaman 134. 134. Oke, di sini ya saya bahas sedikit tentang A positif supaya teman-teman ada gambaran tentang A positif. Judulnya adalah Be Careful with A positif. A positif itu apa? Noun atau kata yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk apa? Memberikan keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Noun yang menjadi A positif kedudukannya bukan sebagai subjek. Nah ini, noun yang menjadi A positif kedudukannya bukanlah sebuah subjek. Sebagai subjek. Posisi A positif bisa berada di awal, di tengah, atau di belakang. Nah, di sini, contoh di sini. Nah, di sini Tom, koma, really good mechanic, koma. Lah, really good mechanic ini adalah menjelaskan Tom. Tom siapa sih? Oh, Tom adalah seorang Tom yang montir yang sangat hebat. Nah ini seorang montir yang sangat hebat. Nah, jadi ini A positif ini memberikan keterangan kepada kata Tom. Nah, verbnya apa? Is fixing the car. Nah, di sini. Really good mechanic. Nah, ingat kalau berada di tengah A positif ini ada dua koma. Tapi kalau berada di depan really good mechanic, koma, Tom. Nah, subjeknya di sini adalah Tom. Nah, a really good mechanic ini menjelaskan kata Tom lah. Di sini ketika berada di depan maka hanya terdapat satu koma. Dan apabila berada di akhir kalimat itu hanya juga terdapat satu koma. He has good habit, koma. Apa good habitnya? Praying in the most on time. Nah, ini adalah A positif. Oke. Kemudian di
Di sini Valentine's Day, for February 14th, ini kurang TH harusnya ya. Ini koma. Oh, hari Valentine yang dirayakan pada tanggal 14 Februari ini adalah apositif, menjelaskan kata Valentine Day. Nah, verbnya apa? Is. Yang menentukan is itu siapa? Valentine Day, bukan February 14th. Presiden of Indonesia ini adalah apositif, menjelaskan kata apositif, menjelaskan kata Jokowi. Ini subjeknya. Nah, di sini yang saya maksud Presiden Jokowi, karena Jokowi bisa jadi bisa jadi tetangga Anda atau bakul bakso. Namanya kan, nama Wahid kan tidak hanya saya saja, mungkin ada orang lain namanya Wahid. Tapi yang saya maksud, oh Wahid pakar TOEFL dari nol. Nah, jadi ini berarti Presiden of Indonesia adalah apositif yang menjelaskan kata Jokowi. Jokowi yang saya maksud di sini adalah seorang Presiden Indonesia. Nah, seperti itu adalah apositif. Nah, kalau kita kembali ke soal located, nah ini berarti Lake Tahu, Danau Tahu itu yang terletak di ini. Ini adalah apositif menjelaskan Lake Tahu. Nah, setelah ini karena posisinya berada di tengah, maka ada dua koma di sini ya toh. Nah, setelah itu baru verbnya di sini. Oke. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang C. Nah, ini kan ada is. Nah, is itu verb. Nah, ini fit ini juga verb. Artinya di sini kalau secara umum artinya fit itu memberi makan. Tapi kalau sungai bisa jadi ini mengaliri, mengaliri atau mengaliri. Nah, tapi di sini ada be. Kalau be ini harusnya bentuk ketiga. Karena isnya tidak digarisbawahi kan. Berarti ini bukan mengaliri tapi dialiri. Berarti yang benar adalah is fat. Fit, fat, fat. Jadi dialiri oleh lebih dari 30 bla bla bla. Artinya di sini dialiri ya, is fat. Harusnya be plus verb 3. Ini adalah bentuk kalimat apa? Pasif. Oke, semoga bisa memahamkan Anda. Kemudian soal yang nomor 22 ya. Lanjut ke soal 22. Established in 1789 and operated by the Jesuits, koma. Lah, di sini ada koma, berarti ini adalah semuanya adalah anak kalimat ini. Anak kalimat. Nah, anak kalimat yang sudah mengalami apa? Teknik reducing yang berupa kalimat pasif. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Ini adalah anak kalimat. Kenapa? Kalau ada anak kalimat berada di awal kalimat, anak kalimat berada di awal kalimat, maka harus ada komanya. Loh, di sini langsung establish, didirikan, ini langsung bentuk ketiga, dan dioperasikan, ini bentuk ketiga. Berarti di sini sebenarnya ada yang dibuang. Yang dibuang apa? Yang dibuang adalah konektor subjek sama to be-nya dibuang. Subjeknya apa? Subjeknya adalah Georgetown University. Kenapa? Karena boleh dibuang atau dilakukan teknik reducing, syaratnya dua. Syaratnya dua. Syaratnya apa, Sir? Nah, ini sebentar ya, saya perlu jelaskan. Ini ada di buku saya di halaman 278. Saya harus membuka buku 278. 278. Nah, di sini. Jadi, ini babnya adalah adverbial clause. Peringkasan pada adverbial clause bisa dilakukan dengan dua hal, yakni dengan abridgment sama reducing. Di mana abridgment adalah pembuangan subjek sama to be dengan tanpa membuang conjunction. Syaratnya apa? Subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Yang kedua, dalam subclause tidak terdapat modal auxiliary. Ini syaratnya. Oke, abridgment yang dibuang apa? Yang dibuang adalah subjek sama to be-nya. Tapi kalau proses reducing, yang dibuang apa? Yang dibuang adalah conjunction atau konektor subjek sama to be dan verb-nya berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif.
Nah, ini doing the housework Wahid. Nah, berarti he-nya ini harus sama, subjeknya harus sama. Doing the housework Wahid listen the music. Nah, tadi proses reducing atau proses abridgment itu bisa dilakukan apabila subjek pada main clause itu sama, ini kan main clause-nya, sama pada subjek pada sub clause. Nah, makanya boleh dilakukan reducing. Dengan dibuang apa? Konektornya dibuang, subjeknya dibuang, to be-nya dibuang, kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb 3. Nah, ini berarti yang dibuang apa? When-nya dibuang, he-nya dibuang, was-nya dibuang, langsung verb 3, invited. Invited to participate on research, Jack was finishing his assignment. Nah, di sini langsung verb 3. Syaratnya apa? Subjek pada subclause itu sama subjek pada main clause dan subclause-nya tidak terdapat modal auxiliary. Ingat, yang harus dicatat adalah proses abridgment atau proses reducing itu hanya dilakukan pada anak kalimat. Jadi induk kalimat tidak boleh dibuang, buang. Wes, penjelasannya seperti itu. Kalau saya jelaskan detail lama. Makanya saran saya Anda bisa belajar dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini. Yang ini. Ada video pembelajarannya, enak jadi. Oke. Nah, di sini ini langsung verb 3, ini juga verb 3. Berarti ini subjeknya kan boleh dibuang kalau subjeknya sama, yaitu adalah Georgetown University. Georgetown University didirikan pada tahun ini dan dioperasikan pada ini. George University in the Washington DC is. Nah, di ini pertanyaannya adalah ini kan pakai older. Kalau di sini ada older, ini harus ada then-nya pertama. Jadi kalau ada older, contoh Wahid is older than Ida. Nah, kata Ida itu adalah perbandingan untuk Wahid. Mesti ada then-nya di situ. Nah, di sini tidak dibandingkan. Kalau tidak dibandingkan, ini berarti ini bukan komparatif, tapi adalah superlatif. Nah, berarti kalau superlatif, berarti bukan the older Roman Catholic institution, ini harusnya adalah the oldest. The oldest Roman Catholic institution. Ini babnya apa, Sir? Ini berarti yang salah tadi yang B ya, karena tidak dibandingkan, maka harus menggunakan superlatif. Nah, harus menggunakan superlatif. Ini babnya apa, Sir? Ini adalah the comparison of adjective. The comparison of adjective. Nah, the comparison of adjective itu adalah bab tentang the comparison of adjective. Nah, di situ ada di halaman 178. Oke, ini ada di halaman 178. Nah, di situ. Jadi, tingkat perbandingan kata sifat atau the comparison of adjective di sini, nah ini di situ nanti ada dua, positive degree, ini positive degree. Kalau positive degree itu untuk apa? Untuk membandingkan dua hal yang sama. Makanya bila setara menggunakan kalimat positif, kalau tidak setara menggunakan kalimat negatif. Nah ini ya, ini lah rumusnya adjektif as artinya se atau sama. My father is as rich as her father. Ayahku itu sekaya atau sama kayanya dengan, sekaya dengan, sama kayanya dengan. Itu kalau positif degree. Nah, kalau positif degree ini membandingkan dua hal yang se atau sama, ya. Membandingkan dua hal yang se atau sama. Terus yang kedua di situ adalah comparative degree. Comparative degree adalah digunakan untuk membandingkan dua hal yang lebih daripada. Nah, itu lebih apa daripada. Makanya ada comparative then. Ini artinya apa? Lebih daripada. Nah, di sini bisa jadi lebih tua, lebih kaya, lebih mahal dan lain sebagainya. Ini adalah lebih, ini adjektif ya, lebih ini adjektif then.
than. Nah, oke, lebih daripada. Nah, kalau positif degree tadi membandingkan dua hal ya yang se atau sama, kalau komparatif berarti membandingkan dua hal yang lebih bla 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 daripada. Yang ketiga, ini pembahasannya ini sebenarnya detail banyak ini, tapi saya singkat saja. Yang ketiga adalah superlative degree. Kalau superlative degree itu minimal tiga hal. Kalau komparatif, kalau positif itu dua hal, kalau superlatif minimal tiga hal. Yang artinya ter atau paling. Nah, di sini among the students di antara murid-murid, makanya di situ ada kata between sama among. Kalau between itu di antara dua, between wahid and albab. Nah, wahid and albab. Jadi di antara dua itu menggunakan between. Kalau among ini di antara lebih dari dua minimal tiga. Jadi among the students di antara para siswa, Hafid is the most diligent student. Nah, ini Hafid adalah murid yang paling. Ini artinya paling paling atau terrajin. Murid yang terrajin atau paling rajin. Oke. The richest man, terkaya. Artinya kalau tidak ada perbandingannya berarti lebih bisa jadi kebanyakan adalah superlatif. Nah, di sini ini kan tidak ada perbandingannya, nggak ada than-nya. Berarti ini bukan komparatif, tapi adalah superlatif. Berarti the oldest Roman Catholic institution of higher learning in the United States. Oke, bisa dipahami ya. Semoga bisa memahamkan Anda. Oke. Kemudian soal nomor 23 ya, the surface of the planet Venus is almost completely. Di sini ada almost, ada completely, ini semuanya adalah adverb ya. Nah, karena di sini ada kata be, lah ini enggak, ini kan bentuk pertama adalah hide, hid, hidden. Nah, ini hidden. Nah, di sini hidden. Nah, di sini kalau ada be, kalau aktif langsung verb ing. Tapi kalau di sini adalah pasif, maka di sini harus bentuk ketiga. Kalau hide bentuk pertama, hid ini bentuk kedua, ini harusnya hidden, ini bentuk ketiga. Makanya yang salah yang yang B harusnya apa? Hidden. Hidden by the thick cloth that surround it. Shroud in. Jadi di sini harusnya bentuk ketiga. Ini pola apa, Sir? Ini adalah pola pasif. Passive voice. Ini adalah pola passive voice. Oke, kita lanjutkan soal nomor 24. Oke. Present in the rock of all types. Koma. Hematite is particular abundant in the sedimentary rock known as red bits. Nah, ini yang kalau all types semua all itu harus diikuti dengan plural. Berarti ini oke. Ini yang salah yang mana ini, Sir? Ini sedimentary rocks. Ini noun langsung verb 3 ini sebenarnya ada kata yang dibuang, which were which are. Kenapa kok are? Karena di sini rocks. Ini which are noun, harusnya which are known ini adalah kalimat lengkapnya. Tapi karena sudah mengalami proses reducing, which-nya dibuang, are-nya dibuang, langsung diverb-trikan. Makanya di sini benar. Yang salah ini adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena partikular di sini adalah adjektif. Abundant ini adalah adjektif, berlimpahan. Loh, kalau adjektif tidak bisa menjelaskan adjektif, maka di sini harus dibuat adverb. Adverb, cara membuat adverb dari adjektif adalah dikasih li. Makanya di sini yang benar particularly abundant, ini particularly abundant in bla bla bla. Makanya yang salah yang C. Oke. Terakhir ya soal nomor 25 biar tidak terlalu panjang nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.
Oke, soal nomor 25. Tropical cyclones, alike tropical, alike extra tropical cyclones, ini berarti A positif, which derive derive much of their energy. Ini karena ini their-nya ini kembali ke cyclones, makanya ini oke, nggak masalah. Karena ini untuk benda pakai which, ini juga oke. From the Oke, ini yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah adalah like. Alike ini salah ini. Kalau ini adalah tujuannya menjelaskan noun seperti ini, maka kalau dia ini harusnya jadinya like. Harusnya like extratropical cyclones. Nah ini like extratropical cyclones. Kalau like ini maksudnya gini. Wahid biasanya gini. Wahid and Rudy are alike. Nah ini kalau alike itu posisinya menjelaskan Wahid and Rudy itu mirip. Kalau di sini, kalau dia fungsinya menjelaskan non yang berupa frase seperti ini, harusnya adalah like. Itu cara cepatnya seperti itu. Sebenarnya kalau dijelaskan lebih panjang itu bisa, tapi saya mencoba untuk memberi terobosan bagaimana cara Anda supaya mudah dan cepat untuk apa ya, untuk mengerjakan soal TOEFL. Nah, jadi perhatikan nanti pola like sama alike ini. Ini sering keluar juga. Kalau like itu berarti dia setelah linking verb ini, alike ini. Kalau like itu untuk menjelaskan noun seperti ini berarti berupa frase ya, seperti itu. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya senang sekali bisa sharing kepada Anda, bisa membantu Anda. Lebih-lebih ketika Anda sudah berhasil nonton video-video saya, Anda komen di channel saya ini, atau Anda bisa belajar di YouTube saya, atau belajar di TikTok saya, Anda bisa cari Rumah Cerdas Official, ataupun Anda bisa belajar di Instagram Rumah Cerdas Official juga. Di situ saya mengisi banyak materi tentang bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Nah, kalau Anda ingin membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa pesan di nomor yang ada di link deskripsi di video ini, karena buku ini hanya didistribusikan oleh Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Dan buku ini tidak hanya berupa buku, tapi sudah dilengkapi video pembelajaran yang bisa diakses di link rumahcerdasbahasaiinggris.com. Sekian video ini, semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, semoga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.